Kecelakaan maut terjadi di kilometer 136 800 tol Cikampek Palimanan, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu pagi. Kecelakaan bermula saat sebuah minibus melintasi jalur one way dari arah Jawa menuju Jakarta. Minibus naas ini kemudian menabrak mobil Elf yang sedang berhenti di bahu jalan. Akibatnya, 2 orang meninggal dunia, sementara itu 6 lainnya luka-luka. 2 orang meninggal, 6 orang luka. Luka beratnya ada 3 orang, sisanya luka ringan. Nah, meninggal dunia jenis kelaminnya laki-laki 2 orang, kemudian yang luka dirawat di kami ada perempuan sebanyak 3 orang. Kedua korban tewas merupakan laki-laki yang sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta setelah mudik ke Kebumen, Jawa Tengah. Kini kedua jenazah dan korban luka berada di RSUD Ciereng, Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Arus balik di jalur selatan ruas Lingkar Gentong macet 3 km. Wisatawan terjebak kemacetan akibat sistem satu arah di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafa Adi Suryo. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi ribuan pemudik asal Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai memadati stasiun Bandung pada Selasa siang. Hari ini tercatat 7.600 pemudik tiba di stasiun Bandung, sedangkan pemudik yang ke Jakarta 6.200 pemudik melalui stasiun Gambir. Memasuki puncak arus balik libur Lebaran, stasiun Bandung terus dipadati para pemudik yang kembali maupun yang berangkat. Hari ini ada 7.600 pemudik yang sudah tiba di stasiun. Sedangkan pemudik yang ingin kembali ke Jakarta sebanyak 6.200 pemudik. Jadwal keberangkatan dan kedatangan di stasiun Bandung mengalami peningkatan hingga mengoperasikan 22 perjalanan kereta api. Para penumpang lebih memilih menggunakan kereta api karena ingin menghindari kepadatan di jalan tol. Terus juga kenapa kita pilih kereta api? Yang pertama karena memang kita bawa rombongan nih, Jadi kita cara untuk mengantisipasi agar tidak kena macet di jalan itu dengan cara akomodasi yang paling praktis, akomodasi yang paling nyaman dan tidak kena macet, yaitu kereta api. Mayoritas kedatangan penumpang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tentunya hari ini merupakan salah satu hari arus balik yang cukup tinggi. Meskipun puncak arus balik sudah terjadi sebetulnya pada tanggal 4 yang lalu untuk di wilayah daerah operasi 2 Bandung. Untuk keberangkatannya sendiri, Pak? Keberangkatan hari ini tercatat baru sebanyak 6.200 untuk dari keberangkatan stasiun Bandung. Hari ini kami menjalankan sebanyak 22 perjalanan kereta api. Berarti kalau kita lihat dari 22 perjalanan itu, maka akan ada 11 perjalanan yang akan datang ke wilayah stasiun. Meski diprediksi puncak arus balik terjadi pada tanggal 4 Mei kemarin, namun masih banyak masyarakat yang mudik pasca arus balik. Hal ini dikarenakan masyarakat menghindari kepadatan puncak arus balik. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, 15.600 penumpang akan tiba hari ini di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sementara itu, lebih dari 364.000 pemudik dari Pelabuhan Bakauni telah melintas menuju Pelabuhan Merak di 2 hari menjelang berakhirnya cuti bersama Lebaran 1443 Hijriah.
Stasiun Pasar Senen mulai dipadati penumpang yang kembali ke ibu kota. 15.600 penumpang akan tiba pada hari ini di Stasiun Senen dari berbagai wilayah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pihak KAI memastikan setiap penumpang yang tiba sudah memenuhi persyaratan perjalanan lantaran sudah melalui pengecekan di awal keberangkatan, sehingga untuk arus balik tidak melalui pemeriksaan berkas kembali. Sementara itu, lebih dari 364.000 pemudik dari Pelabuhan Bekahuni telah melintas menuju Pelabuhan Merak di 2 hari menjelang berakhirnya cuti bersama Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Dermaga 7 Eksekutif Pelabuhan Bekahuni dipadati kendaraan penumpang arus balik. Hingga Sabtu pagi tercatat sebanyak lebih dari 76.000 pemudik telah bertolak dari Bekahuni menuju Merak. Puncak arus balik mudik 2022 diprediksi akan terjadi hingga Minggu esok hari, mengingat pada hari Senin cuti bersama telah berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari 364.000 pemudik dari Pelabuhan Bakahuni telah melintas menuju Pelabuhan Merak di 2 hari menjelang berakhirnya cuti Lebaran. Untuk mengetahui suasana terkini, kita segera menuju ke Pelabuhan Bakahuni bersama Chamar Henda. Selamat sore Chamar, apakah jumlah kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak terus meningkat sore hari ini? Chamar. Baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di depan gerbang pintu masuk pelabuhan, baik untuk dermaga eksekutif dan juga dermaga reguler. Baru saja datang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang didampingi langsung oleh Kapolda Lampung dalam agenda untuk meninjau bagaimana arus balik di mudik 2022 yang ada di Bakauheni Lampung ini. Nah, sebelumnya Menteri Perhubungan diketahui juga sudah mengunjungi Pelabuhan Panjang, yakni salah satu dari 2 pelabuhan yang ditambahkan untuk mengakomodir para pemudik agar tidak terjadi overkapasitas di arus balik 2022. Hingga dengan Sabtu siang, Syafa dan juga pemirsa, data terakhir yang berhasil kami himpun dari pihak SDP Indonesia, setidaknya sudah ada sebanyak 364.000 pemudik yang telah pulang ke Pulau Jawa, dan artinya ini apabila kita kalkulasikan dari total masyarakat ataupun pemudik dari Jawa ke Sumatera ini ada 720, sehingga setidaknya masih ada 29% lagi atau sekitar 294.000 yang belum pulang ke Pulau Jawa. Antisipasi tentunya perlu dilakukan pada arus balik yang memang ini akan terjadi pada hingga dengan esok hari di tanggal 8 Mei 2022 setelah cuti bersama selesai. Dan untuk saat ini penjagaan dari kapal juga telah disiagakan, diantaranya adalah 70 kapal di Pelabuhan Bakauheni dan juga 12 kapal tambahan baik di Pelabuhan BBJ dan juga Pelabuhan Panjang. Sementara untuk kantong-kantong parkir, Syafa dan juga pemirsa, ini sebelum mereka memasuki ke pelabuhan, mereka sudah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan di sejumlah kantong parkir yang akan menuju ke arah pelabuhan, baik untuk ruas tol maupun yang ada di jalur arteri. Nah, untuk di ruas tol sendiri ini akan ada pemeriksaan terkait dengan kepemilikan tiket online yang sudah seharusnya dimiliki, dikarenakan pelabuhan saat ini tidak lagi menyediakan tiket yang dapat dibeli secara on the spot. Nah, nantinya mereka akan diarahkan untuk membeli melalui aplikasi Verizi. Ini ada pada kilometer 20B dan juga kilometer 33. Sementara untuk di jalur arteri ini ada di jalur kawasan Panengahan dan juga Ketapang, dan nantinya akan dilakukan verifikasi beserta dengan imbauan kepada mereka, karena apabila mereka tidak memiliki tiket, Syafa dan juga pemirsa, nantinya ketika telah memasuki pelabuhan dan diketahui tidak memiliki tiket, ini akan langsung dilakukan putar balik menuju ke tol Trans Sumatera dan juga ke jalur arteri yang ada di sepanjang jalan menuju ke arah pelabuhan. Dan dapat kami sampaikan, memang untuk jalur arteri nantinya juga akan dilakukan sistemasi dari kantong-kantong parkir yang dimaksimalkan agar tidak terjadi kepadatan. Dan terakhir, Syafa dan juga pemirsa, untuk pemotor ini nantinya akan diarahkan ke dermaga 5 dan juga dermaga 1, sehingga untuk pemudik agar tidak adanya penumpukan-penumpukan yang terjadi di sejumlah kantong parkir yang ada di pelabuhan ini. Dan kita akan terus menunggu bagaimana update yang dilakukan oleh pihak dari Kementerian Perhubungan pada kunjungan kali ini. Sementara demikian, Syafa, kembali ke Anda di studio. Iya, terima kasih Chamar Henda atas laporannya langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung.
Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau pemudik yang akan melakukan perjalanan balik mudik dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa untuk menunda keberangkatan hingga H+7 Lebaran. Imbauan ini guna mengantisipasi lonjakan penumpang kapal pada puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi hingga H+7 Lebaran minggu esok. Jangan lakukan hari ini dan besok, kalau bisa ditunda hari Senin. Sekali lagi ditunda hari Senin atau hari Selasa. Karena bagi yang kerja, para pekerja untuk mengajukan cuti. Pemerintah sudah mengeluarkan melalui Depnaker boleh cuti. Kalau biasanya nggak boleh cuti, boleh cuti. Ya. Jadi yang kedua, anak-anak kita yang di Jabodetabek itu boleh sekolah daring, jadi bapak ibunya cuti, masih ada di Lampung, masih ada di Sumsel, dan bisa daring dari sini sampai hari Senin, Selasa baru pulang, sehingga tidak menimbulkan puncak ke perjalanan yang tentu menyita waktu dan tenaga dan juga keselamatan ya. Pak Presiden sudah menganjurkan kalau bisa pulang setelah tanggal 8. Ya, kita akan mengetahui bagaimana kondisi arus balik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ada Lisa Oktaviani dan juga dari Terminal Kampung Rambutan ada Muhammad Ardi. Kita ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Ada Lisa di sana. Lisa, bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta sore hari ini? Selamat sore Syafa dan juga pemirsa, benar sekali di penghujung akhir libur Lebaran dan momen arus mudik di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta tempat saya melaporkan saat ini, antusiasme masyarakat yang melakukan perjalanan balik ke Jakarta hingga dari pagi hingga sore ini masih terlihat ramai dan padat akan penumpang. Hal ini didukung dari data yang kami peroleh dari pihak Angkasa Pura tercatat di tanggal 7 Mei 2022 yang dimana tercatat sebanyak penumpang yang berangkat dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta di total keseluruhannya sebanyak 137.734 dengan rincian yang berangkat yaitu 57.971 dan yang tiba sebanyak 79.763 penumpang. Jadi hal ini penumpang yang tiba ke Bandara Soekarno-Hatta lebih banyak dibandingkan penumpang yang berangkat dari Soekarno-Hatta menuju ke kota tujuan masing-masing. Sedangkan untuk data penerbangan sendiri kami peroleh juga dari pihak Angkasa Pura untuk hari ini tercatat sebanyak 932 penerbangan dengan rincian penerbangan yang meninggalkan Soekarno-Hatta sebanyak 468 dan yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 464 penerbangan. Di Terminal 3 tempat kami melaporkan saat ini untuk keberangkatan tercatat 468 penerbangan dan yang tiba 464 penerbangan dengan total seluruh penumpang mencapai 48.834 penumpang. Dan untuk puncak arus balik sendiri diperkirakan dimulai dari hari ini 7 Mei hingga 8 Mei 2022 esok hari. Ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi terkini arus mudik di Kampung Rambutan, ada rekan saya Muhammad Ardiansyah. Silahkan Muhammad Ardiansyah dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Lisa di Bandara Soekarno-Hatta. Memang betul bahwa hari ini adalah puncak dari yang diprediksi puncak dari arus balik di Terminal Kampung Rambutan. Namun pada sore hari ini maksud kami belum terlihat cukup banyak masyarakat yang pulang dari kampung halaman yang melakukan pulang mudik ke sini. Dari pagi hari tadi tercatat sekitar 7.600 penumpang yang menggunakan bus dari kampung halaman baru tiba di sini. Namun prediksi puncak mudik yang terjadi akan baru terjadi nanti malam, di mana diprediksi pihak Terminal Kampung Rambutan memprediksi bus dari Sumatera akan tiba nanti malam. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, angka ini masih belum
terlalu tinggi, yang mana menurut data dari pihak Kampung Rambutan sendiri ada minus 69% penumpang jika dibandingkan pada tahun 2019 sendiri. Untuk prediksi sendiri kami belum bisa memastikan bahwa apakah akan terjadi di hari ini ataukah esok hari. Kembali ke Anda, Safa. Iya, terima kasih Muhammad Ardi langsung dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Sebelumnya tadi ada Lisa Oktaviani dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 50 meter di Batang, Jawa Tengah. 1 orang meninggal dunia, belasan penumpang lainnya terluka. Tetaplah bersama kami.